I will present this about management and monitoring. Management and monitoring refers to the process of supervising, controlling, and analyzing the performance of system inside a data center. It allows administrators to observe the condition of infrastructure real time, including the first one is server performance, CPU, memory, storage. The second, network connectivity and traffic. The third, power usage and electrical system. The last one, the temperature and cooling system. Jadi manajemen and monitoring ini semacam infrastruktur untuk mengontrol dan menganalisa performa dari sebuah sistem di dalam sebuah data center. Maka di sini ada server performance sebagai pemantau penggunaan CPU, CPU, RAM, memori, dan penyimpanan agar server tidak overload atau panas. Karena kalau tidak ada server performance akan terjadi overload dan server bisa meledak gitu. Atau bahkan ya panas aja sih mungkin ya karena meledak. Lalu ada network connectivity and traffic. Tugasnya network connectivity and traffic untuk mengecek koneksi jaringan dan lalu lintas data agar komunikasi antar server lancar. Ya seperti itu sih kalau network connectivity and traffic, jadi kayak ya mengecek koneksi jaringan aja sih, lalu lintas power agar komunikasi antar server berjalan dengan lancar tanpa gangguan gitu. Jadi kalau misalnya ada macam-macam ya network connectivity ini bekerja gitu. Lalu ada power usage and electrical system. Tugasnya untuk memastikan pasokan listrik stabil karena data center sangat bergantung pada listrik. Jadi ya sebagai tempat sebuah data center ya harus punya listrik yang pasti inilah ya agak banyak, tapi dengan adanya power usage and electrical system bisa bisa memastikan pasokan listrik tetap stabil ya, jadi kagak kelebihan ya, standar lah gitu. Lalu ada yang terakhir ada temperature and cooling system. Nah, temperatur ini semacam kayak suhu ruangan gitu ya. Terus pendinginnya ya agar tidak panas berlebihan. Kalau tidak ada gitu kan data center akan panas banget. Parah-parah bisa kebakaran gitu. Makanya rata-rata kan ruang data center tuh dikasih cooling AC gitu kan, atau bahkan cooling gitu. Yes, the next data center management cycle. Okay, the first one, the data collection, gathering information about system performance, and the second, administrator response, taking action to resolve issues and maintain operation, and third, alert detection, identify potential problem before they escalate. The last one, system analysis, evaluating data to identify trends and issues. Nah, untuk slide ini menjelaskan tentang siklus manajemen pusat data, yaitu proses berkelanjutan yang digunakan jaga pusat data tetap stabil, aman dan efisien. Ya, yang pertama adalah data collection. Ini adalah semacam pengumpulan data informasi tentang kinerja sistem seperti CPU menggunakan memori, lalu lintas, jaringan, suhu, dan konsumsi daya. Lalu ada sistem analis ya. Di sini ada sistem analis. Setelah data dikumpulin, sistem menganalisanya untuk mengidentifikasi tren aktivitas yang tidak biasa atau potensi masalah, ya semacam kayak ada kejanggalan atau anomali yang masuk bakal udah dianalisa lah sama di sistem gitu.
Jadi nggak bakal kebobolan rata-rata kalau sistemnya tuh bagus itu. Kalau nggak ada human error atau mungkin error pada sistem itu sendiri gitu. Lalu ada administration respon atau tanggapan administrasi mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah seperti memulai ulang layanan, memperbaiki masalah jaringan, meningkatkan sumber daya, atau melakukan pemeliharaan setelah itu. Siklusnya berlangsung terus menerus untuk memastikan kelancaran operasional. Ya, jadi tugasnya administrasi ini semacam untuk menyelesaikan masalah. Jadi memperbaiki jaringan. Jadi kalau yang jaringan rusak atau ya harus ada peningkatan sebuah sumber daya, jadi ya administrasi ini ya kita membutuhkan administrasi ini gitu untuk melakukan itu semua gitu. Lalu ada alat deteksi peringatan. Nah, tugasnya adalah mengirim peringatan jika ada sesuatu yang salah. Tanggapan administrasi berarti mengambil tindakan untuk mengambil masalah gitu. Nah, jadi alat ini semacam apa ya, sirin siapa ya, semacam sensor gitu ya. Jadi kalau ada anomali atau mungkin server kita disadap, ya ini bakal dikirim ke administrasi responnya untuk bekerja, untuk ditangani gitu. Ya semacam ya security data gitu sih ya, lebih tepatnya. Lalu selanjutnya ada data center security ISO 2 dan the next data center security ISO 20 ISO definition. Data center security is the process of protecting data system and infrastructure using international security standard ISO standard ISO EX International Standard of Information Security Management, key security areas. The first one, physical security, like CCTV, access control, biometric. Second, network security, firewall, VPN, IDS, IPS. And the third, data security, encryption, backup, access control. The last one, monitoring system, logs, and real-time monitoring. Ya, jadi di data center security ini adalah kita membahas tentang pengamanan ini ya, pengamatan yang dipakai standar ISO 27001 ini. Di sini terlihat untuk kunci areanya itu physical security seperti pakai CCTV, access control, dan biometrik. Jadi menjaga itu bisa pakai CCTV atau access control, bahkan biometrik tangan gitu. Jadi yang hanya terdaftar itu yang bisa menggunakan gitu. Kalau yang enggak, kayak anomali gitu, nggak bakal bisa. Karena kan udah ada biometrik di sini. Lalu ada network security, firewall, VPN, IDS. Jadi semacam apa ya? Bahasa itu kayak ya firewall pengaman. Nah, VPN ini kalau mau ngakses sesuatu yang di luar ini gitu, tapi kita bisa buat sendiri untuk pengamanan data center kita gitu. Nah, lalu ada data security. Nah, ada kunci enkripsinya dan backup dan access control. Nah, backup ini adalah kayak contoh kita punya data nih, ya itu kita harus ada backup ya. Kalau amit-amit hilang gitu, jadi itu masih ada backup. Kayak contoh kejadian di Kominfo itu, di kena ransomware, mereka nggak ada backup, jadi ya hilang gitu, data dijual nggak ada backupnya, jadi mau ya pasrah aja gitu. Nah, lalu ada monitoring. Nah, monitoring ini semacam yang memantau sistem log secara real time atau yang nggak pernah berhenti ya. Ya mirip CCTV, cuman kayaknya kalau yang monitoring ini lebih ke sebelumnya traffic atau enggak ya traffic sih paling ya itu. Kayak mantau data masuk, data keluar, kayak gitu sih. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Nah, ini seperti ini ya, untuk filter gede
mengidentifikasi masalahnya, lapor ke security, mantau dan improve gitu. Ini cara kerjanya. Tujuannya untuk mengamankan data, menghalau serangan atau maintenance sistem stability-nya gitu. Oke, jadi ya mungkin ya sedikit saja ini rangkuman. Nah, oke, sedikit saja tuh penjelasan slide saya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.